Distribusi teoritis yang kedua adalah distribusi Poisson. Nah, dari beberapa sumber memang mengatakan pelafalan atau penyebutan dari Poisson ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa penyebutannya sebagai Poisson, ada yang mengatakan penyebutannya sebagai Poisson. Anda bebas mengikuti referensi dari manapun, entah itu yang menyebutkan sebagai Poisson atau yang menyebutkan sebagai Poisson. Nah, sesuai dengan namanya, untuk distribusi Poisson ini dia ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama S.D. Poisson, ya. Kemudian untuk distribusi Poisson ini dia dikhususkan untuk peristiwa atau eksperimen yang jarang terjadi. Ya, dalam artian peristiwa itu dia memiliki kemungkinan terjadi yang sangat kecil. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan distribusi Poisson ini. Untuk percobaan dengan probabilitas sukses S kurang dari 0,05 dan banyak percobaan N sangat besar atau lebih besar dari sama dengan 100, maka distribusi probabilitas binomial akan sangat tidak efektif dan akurat penggunaannya. Karena semakin kecil nilai probabilitas sukses, maka distribusi probabilitas akan semakin melenceng. Nah, sebelumnya pada distribusi binomial kita sudah memahami ciri-ciri dari distribusi binomial. Di antaranya adalah bahwa distribusi binomial itu dia biasanya digunakan untuk nilai N kurang dari 100. Ya, dengan nilai probabilitas sukses yang lebih besar dari 0,05, sehingga ketika kita berhadapan dengan peristiwa yang berlawanan dengan keadaan itu, maka kita bisa menggunakan pendekatan distribusi Poisson ini. Distribusi Poisson merupakan satu bentuk distribusi binomial yang dapat menghitung distribusi probabilitas dengan kemungkinan sukses atau S yang sangat kecil dengan banyak eksperimen sangat besar. Distribusi Poisson ini biasanya digunakan untuk menghitung nilai probabilitas dari suatu kejadian yang jarang terjadi, ya, dalam suatu selang waktu dan daerah tertentu. Misalkan kita mau menghitung banyak dering telepon dalam 1 jam di suatu kantor. Atau misalkan percobaan yang lainnya adalah banyak kesalahan ketik dalam satu halaman laporan. Atau misalkan banyak bakteri dalam air bersih. Nah, bagaimana perumusan untuk distribusi Poisson ini? Kita lihat, rumus untuk menyelesaikan distribusi Poisson itu adalah PRX, ya, atau probabilitas dari nilai X sama dengan lambda pangkat X dikalikan dengan E pangkat min lambda dibagi X faktorial. Lambda di sini dia menyatakan rata-rata distribusi, kemudian E ini dia merupakan bilangan eksponensial, ya, di mana bilangan eksponensial ini dia memiliki konstanta sebesar 2,71828. Kemudian X ini dia menyatakan nilai kemungkinan yang dipilih atau nilai kemungkinan terjadinya kejadian yang sukses. Misalkan saja kita lihat contoh berikut. Seseorang yang akan menjual mobil mewahnya memasang iklan pada sebuah surat kabar yang dapat menjangkau 100.000 pembaca dengan asumsi bahwa nilai probabilitas seorang pembaca membaca iklan tersebut akan berminat membeli mobil adalah S sama dengan 1/50.000. Ini kalau kita cari, kita hitung nilainya adalah sama dengan 0,000002. Jika X didefinisikan sebagai sebuah variabel acak, yaitu banyak pembaca yang berminat membeli mobil, hitunglah nilai probabilitas dari X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Dalam hal ini kita harus ingat kembali definisi dari variabel acak, ya. Variabel acak di sini didefinisikan sebagai banyak pembaca yang berminat membeli mobil.
Jika di soal diketahui bahwa surat kabar tersebut menjangkau 100.000 pembaca, maka dapat dimungkinkan ya untuk nilai variabel acak itu dia terdiri dari 0, kemudian 1, kemudian 2, dan seterusnya ya, sampai yang terakhir adalah 100.000. Nah, nilai ini dia menunjukkan kemungkinan jumlah pembaca yang membaca iklan tersebut akan berminat membeli mobil. Apa maksudnya kalau 0? 0 itu berarti dari sejumlah 100.000 pembaca, tidak ada sama sekali pembaca yang berminat membeli mobil. Kalau 1, itu berarti dari 100.000 pembaca terdapat 1 orang yang membaca dan berminat membeli mobil tersebut, dan seterusnya ya. Ketika nilai X-nya 100.000, ya berarti dari 100.000 pembaca ini semuanya yang membaca iklan itu, semua 100.000 orang ini yang membaca iklan ini dia berminat membeli mobil. Nah, untuk persoalan semacam ini dia bisa digunakan yang namanya pendekatan binomial sebenarnya ya, karena persoalannya adalah mencari nilai peluang X sukses dari sejumlah percobaan atau dari sejumlah N sama dengan 100.000 eksperimen. Jadi yang 100.000 ini tadi dia berfungsi sebagai nilai N-nya. Namun dalam hal ini karena nilai peluang dari kejadian sukses itu sangat kecil, yaitu S sama dengan 0,00002, yang mana nilai ini dia kurang dari 0,05, sehingga sesuai dengan ciri-ciri Poisson yang sudah kita ketahui sebelumnya ya, untuk nilai S yang kurang dari 0,05 dan nilai N yang terlalu besar, kita bisa menggunakan pendekatan fungsi Poisson untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, kita lanjut ke solusi ya. Solusi untuk soal ini adalah yang pertama, lambda tadi dia menyatakan rata-rata distribusi. Nah, nilai lambda ini tadi bisa kita cari dengan mengalihkan nilai N-nya dengan nilai S-nya. Untuk nilai N tadi kita peroleh N-nya adalah 100.000, kemudian untuk nilai S-nya tadi dia adalah 0,00002. Kita kalikan, kita akan peroleh hasilnya adalah 2. Artinya, secara rata-rata dapat diharapkan ada 2 pembaca yang berminat membeli mobil. Nah, dengan menggunakan distribusi Poisson dengan lambda sama dengan 2 tadi, akan kita peroleh yang pertama ya, untuk X sama dengan 0 atau P besar ya, untuk variabel acak sama dengan 0 atau sama dengan P0. Kita masukkan nilainya ke rumus ini. Tadi lambdanya adalah 2 ya, jadi 2. Kemudian pangkat X, tadi X-nya adalah 0 ya, sesuai dengan yang dalam kurung ini. Di 2 pangkat 0 dikalikan dengan E. E tadi adalah 2,718 ya. Kita ambil 3 angka di belakang koma, dipangkatkan dengan min lambda, berarti dipangkatkan dengan min 2 dibagi dengan X faktorial 0 faktorial ya. Ini untuk perhitungan P X sama dengan 0. Kita peroleh hasilnya adalah 0,1
1353. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari nilai probabilitas untuk nilai X yang lain. Ya, kalau X-nya sama dengan 1, berarti P probabilitas X sama dengan 1 sama dengan P1, ya, sama dengan, kita masukkan ke rumus yang ini, jadi 2 pangkat 1 dikalikan dengan 2,718 pangkat min 1, min 2, karena lambdanya 2, dibagi dengan X-nya. X-nya adalah 1. Jadi kita bagi dengan 1 faktorial. Diperoleh hasilnya adalah 0,2707 dan seterusnya. Kita lakukan cara yang sama untuk nilai X yang lain. Ya. Nah, dari sini kalau yang terlihat di sini adalah nilai X-nya sampai 9. Sebenarnya kalau kita paham dari variabel acak tadi, variabel acak tadi itu dia memiliki kemungkinan nilai mulai 0 sampai 100.000. Karena di sini n-nya adalah 100.000. Kita lihat di sini bahwa pada perhitungan nilai probabilitas ini untuk setiap nilai X, di mana pada pengambilan 4 angka di belakang koma ini, kita lihat untuk perhitungan nilai probabilitas ketika X sama dengan 9, dia sudah menunjukkan angka yang sangat kecil, ya, yaitu 0,0002, di mana angka ini dia sudah mendekati 0. Ya, 0 itu merupakan nilai peluang yang paling kecil. Apakah kemudian perhitungan akan kita hentikan sampai probabilitas X sama dengan 9? Jawabannya adalah tidak. Jadi Anda bisa meneruskan perhitungan probabilitas ini, ya, sampai nanti Anda temukan nilai probabilitas sama dengan 0. Ya, kita masih memiliki kemungkinan nilai X sampai dengan 100.000, ya. Ketika Anda meneruskan perhitungan ini, ya, sampai dengan suatu nilai X yang nanti dia akan menunjukkan nilai 0, maka Anda bisa menghentikan perhitungan itu. Dalam hal ini kebetulan perhitungannya hanya dicukupkan sampai probabilitas X sama dengan 9 saja. Kemudian contoh berikutnya adalah pada sebuah program promosi penjualan rokok, ya, jadi dari 1000 batang rokok terdapat 5 batang yang bertuliskan kata berhadiah. Apabila X menyatakan banyak batang rokok yang bertuliskan berhadiah dalam satu bungkus rokok, di mana setiap bungkus berisi 20 batang, hitunglah nilai probabilitas untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan seterusnya, ya, sampai X sama dengan 4. Oke, kita lihat di sini banyak batang rokok per bungkus sebagai sampel acak adalah N sama dengan 20. Jadi kalau kita cermati di sini ada dua buah nilai N, yaitu 1000 dan 20. Dalam hal ini yang kita pilih sebagai nilai N, ya, adalah 20. Jadi N sama dengan 20. Mengapa kita pilih N sama dengan 20? Kenapa kok tidak N sama dengan 1000? Karena di sini kita mau menghitung nilai probabilitas dalam satu bungkus rokok, di mana satu bungkus rokok itu dia hanya berisi 20 batang. Jadi cakupannya yang kita cermati itu hanya di antara 20 batang itu, bukan total 1000 batangnya. Jadi yang kita pilih sebagai N adalah 20. Sementara untuk menghitung nilai probabilitas banyak batang yang bertuliskan berhadiah itu kita cari, ya, dengan menggunakan rumus probabilitas. Berarti untuk probabilitas dari sebuah kejadian A, probabilitas terambilnya batang rokok bertuliskan berhadiah, ya, sama dengan jumlah kejadian itu, ya,
jumlah kejadian A-nya dibagi dengan jumlah kejadian keseluruhan. Jadi yang kita cermati kejadian keseluruhannya, bukan kejadian dalam satu bungkus rokok. Itu saja. Jadi sama dengan NA-nya tadi adalah 5, kemudian jumlah kejadian keseluruhan, cakupan keseluruhan adalah 1000. Ini untuk perhitungan atau perumusan nilai probabilitasnya. Kita peroleh ya hasilnya sama dengan 0,005. Oke, jadi ini kita masukkan ke komponen-komponen yang diketahui dari soal. Jadi M-nya adalah 20, kemudian probabilitas sukses atau probabilitas munculnya batang rokok yang bertuliskan kata berhadiah tadi adalah 0,005. Kemudian rata-rata probabilitas atau nilai lambdanya sama dengan kita kalikan N-nya dengan S-nya, kita peroleh 20 dikalikan dengan 0,005 sama dengan 0,1. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Ya, kita lihat ya, ada beberapa clue di sini. Yang pertama adalah bahwa N keseluruhan tadi adalah 1000, di mana ini dia lebih besar dari sama dengan 100 nominal. Kemudian nilai S-nya dia juga kurang atau lebih kecil dari 0,05. Ya, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan distribusi Poisson. Kita peroleh ya hasil perhitungan nilai probabilitas untuk masing-masing nilai X-nya. Ada 0, ada 1, kemudian 2, 3, dan 4. Tadi kita ketahui rumus untuk distribusi Poisson ini adalah Px ya sama dengan X atau Prx sama dengan lambda pangkat X kemudian dikalikan dengan E pangkat min lambda dibagi dengan X faktorial. X ini ya, dia mengacu kepada nilai kemungkinan yang dipilih. Jadi misalkan untuk X sama dengan 0 berarti kita masukkan ya untuk P0 atau Px sama dengan 0 sama dengan kita masukkan lambdanya adalah 0,1 ya pangkat X pangkat 0 kemudian dikalikan dengan bilangan eksponensialnya tadi dia adalah 2,718 ya, misalkan kita ambil 3 angka di belakang koma, kita pangkatkan dengan min lambdanya tadi atau min 0,1, kemudian kita bagi dengan nilai X yang dipilih tadi yaitu 0, difaktorialkan. Kita peroleh hasilnya adalah 0,9048. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari nilai probabilitas untuk X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini, ya, ketika X-nya sama dengan 4, dia menunjukkan nilai probabilitasnya adalah 0. Jadi 0,0000. Yaitu berarti kita tidak perlu melanjutkan ke X sama dengan 5. Jadi misalkan di sini kita mengambil 4 angka di belakang koma ya. Ketika X-nya sama dengan 4, dia menunjukkan nilai 0. Berarti langkah kita sudah selesai, tidak perlu mencari nilai probabilitas untuk X sama dengan 5. Dan ini kalau kita jumlahkan semua hasilnya, ya dia akan menunjukkan hasil sama dengan
1. Ya, karena nilai probabilitas itu dia maksimal adalah 1. Nah, dari perolehan itu bisa kita interpretasikan ya bahwa probabilitas untuk mendapatkan 4 batang berhadiah, ya 4 batang bertuliskan kata berhadiah dalam satu bungkus adalah sama dengan 0. Yang ini berarti tidak mungkin atau peluangnya adalah 0. Sedangkan probabilitas untuk mendapatkan 1 batang yang bertuliskan kata berhadiah dia lebih besar sama dengan 9% ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk probabilitas atau peluang dalam satu bungkus rokok itu dia berisi 0 batang rokok yang bertuliskan kata berhadiah, peluangnya adalah sebesar 0,9048 ya, atau kalau kita buat persentasenya dia nilainya sekitar 90,48%. Jadi dengan kata lain, dalam satu bungkus rokok itu sangat besar kemungkinannya tidak ada batang rokok yang bertuliskan kata berhadiah. Kemudian untuk nilai X sama dengan 1, probabilitas munculnya batang rokok berhadiah dalam satu bungkus rokok itu adalah 0,0905, atau kalau kita buat persentasenya dia sama dengan 9,05%. Jadi kemungkinan dalam satu bungkus rokok itu terdapat 1 batang rokok yang bertuliskan kata berhadiah, peluangnya atau probabilitasnya hanya sebesar 9% saja. Ya, atau seperti yang tadi dikatakan lebih besar sama dengan 9% ya. Kemudian untuk X sama dengan 2 itu berarti kita lihat probabilitasnya adalah 0,0045. Artinya peluang dalam suatu bungkus rokok itu dia terdapat 2 batang rokok yang bertuliskan kata berhadiah sebesar 0,45% ya, sangat kecil sekali. Dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat di sini untuk X sama dengan 3 atau peluang dari munculnya 3 batang rokok dalam satu bungkus rokok adalah sebesar 0,0002 atau sebesar 0,02%. 0,02%. Dan yang terakhir, peluang terdapat 4 batang bertuliskan kata berhadiah dalam satu bungkus rokok sama dengan 0. Jadi ini sangat tidak mungkin ya, ini tidak akan pernah terjadi karena dia sudah dibuktikan peluangnya adalah 0%. Baik, untuk soal berikutnya Anda bisa mempelajari sendiri ya, coba dikerjakan sendiri. Di sini juga sudah diterangkan untuk solusi penyelesaiannya. Sekian untuk materi distribusi Poisson. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.